Iblis dan COVID-19. Apa hubungannya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut pembahasannya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe dan klik loncengnya. Semoga channel ini menjadi bermanfaat bagi banyak orang. Demikian harapan kami. Sebelum membahas hubungan iblis dan COVID-19, kita akan review sedikit tentang hubungan rasa khawatir dan misi iblis. Menanamkan rasa khawatir di hati manusia, itu adalah keahlian iblis. Rasa khawatir adalah senjata pamungkas yang digunakan iblis untuk menghancurkan manusia dari masa ke masa. Ia ibarat bom atom yang mampu menyebabkan reaksi berantai. Lihat saja Hiroshima dan Nagasaki yang luluh lantak dihajar bom atom. Bahkan sekarang, kekuatan bom yang dimiliki oleh bangsa-bangsa adik kuasa itu ratusan kali melebihi bom atom yang dijatuhkan di Hiroshima dan Nagasaki. Begitu juga hati manusia ketika diserang oleh rasa khawatir. Bisa membuat bagian tubuh lainnya menjadi reaktif, terpengaruh, menjadi rusak. Dan sayangnya, ia juga bisa merusak bagian yang lain. Inilah yang saya sebut dengan reaksi berantai yang disebabkan oleh kekhawatiran. Ketika Adam digoda iblis untuk makan buah kholdi, sebenarnya Adam mampu melewati fase pertama dari ancaman itu. Ia tidak bergeming, ia kokoh, dan tak sudi membangkang Tuhan. Apalagi jika iblis waktu itu mengiming-iming Adam dengan harta, kekuasaan, dan jabatan. Pasti nggak bakalan mempan. Soalnya Adam tinggal di surga, penuh fasilitas dan layanan maksimal. Mana mungkin dia tergoda? Jangan samakan dengan kita-kita yang sangat rentan dengan godaan begituan. Nah, karena nggak bakalan mempan pakai godaan itu, iblis pakai senjata pamungkas tadi. Ia masukkan kekhawatiran di hati Adam. Ia takut-takuti Adam. Bahkan ia catut nama Tuhan untuk melancarkan misinya. Sehingga akhirnya rasa khawatir dan pikiran negatif bersatu. Lengkaplah sudah. Iblis tahu yang ditakuti Adam saat itu apabila ia dikeluarkan dari surga. Wajar kan? Al-Quran dalam surat Al-A'raf ayat 20-22 mengungkap kata-kata iblis kala itu. Tujuan Tuhan melarang mendekati pohon itu supaya kalian tidak menjadi malaikat dan tidak kekal di dalam surga. Tentu saja Adam kaget. Argumen iblis masuk akal baginya. Apalagi ketika iblis memberi sebuah penguatan. Sesungguhnya aku ini hanya memberi nasihat untuk kalian berdua. Iblis yang canggih. Akhirnya Adam makan buah itu. Misi iblis tuntas. Mudah bukan? Kalau mau buka-bukaan, sebenarnya korban iblis ketika peristiwa buah kholdi itu tidak hanya Adam dan Hawa. Korban pertama, saya pakai tanda kutip, adalah justru Tuhan sendiri. Iya kan? Tuhan menjadi korban ketika namanya dicatut iblis untuk memuluskan aksinya. Iblis ini gila banget, berani memfitnah Tuhan. Jelas sekali iblis menerapkan cara the end justifies the means. Tujuan menghalalkan segala cara. Oke, kita tidak memperpanjang pembahasan tentang buah kholdi itu lagi. Kita fokus kepada rasa khawatir atau was-was dalam kaitannya dengan wabah kali ini. Kira-kira nih, dalam kacamata iblis, saat ini terbuka nggak peluang menjerumuskan manusia? Ya tentu saja bro. Ibarat manusia melihat uang, mata iblis dan setan menjadi hijau melihat kondisi saat ini. Dia pasti bernafsu banget, gembiranya pasti tak ketulungan. Oh ya, setan yang saya maksud dalam video ini adalah pengikut iblis dari golongan jin. Manusia juga ada. Kondisi wabah saat ini berita gembira bagi iblis. Dan bahaya bagi manusia. Karena saat ini manusia mendapat dua serangan makhluk yang invisible atau tak terlihat. Satunya COVID-19 dan satu lagi iblis atau setan tadi. Tapi yang memberi penguatan tentu iblis. Si COVID sendiri adalah sebab semata atau perantara semata. COVID bekerja menyerang tubuh, iblis menyerang sistem hati dan pikiran manusia. Iblis memperbesar masalah dan memperburuk penderitaan manusia. Siapa sih manusia yang tidak khawatir saat ini? Karyawan khawatir kena PHK, pemerintah khawatir ekonomi nyungsep, pertumbuhan ekonomi negatif, masyarakat khawatir kelaparan, banyak hutang, kematian, dan sebagainya. Satu-satunya yang tidak khawatir ya tentu iblis itu. Ia bertepuk tangan dalam kondisi ini, membuat hati manusia menjadi baper, sedih, panik. Targetnya sudah jelas,
Manusia punya pikiran kotor terhadap Tuhan. Manusia tidak yakin dengan rencana Tuhan. Seperti kondisi iblis memprovokasi Adam, di mana saat itu Adam tidak lagi percaya dengan rencana Tuhan, sehingga akhirnya Adam memakan buah kuldi itu. Lalu bagaimana cara mengatasi kekhawatiran di tengah wabah ini? Ada yang bertanya seperti itu? Nggak usah khawatir, saya juga nanya itu kok. Mari kita cari jawabannya. Kalau dilihat dari cerita Adam dan iblis ketika di surga itu, sebenarnya kita bisa tarik sebuah pesan. Begini, kedua-duanya kan sama-sama diusir dari surga. Keduanya kehilangan kenyamanan dan nikmat hidup yang luar biasa. Sama-sama terpuruk bukan? Bedanya, Adam segera berserah diri kepada Tuhan, bertaubat dan membersihkan hati. Ia introspeksi diri. Ia sadari kesalahannya. Sebaliknya, iblis justru menambah kekalutan hatinya, menjauhi Tuhan dan putus asa dari kasih sayangnya. Ia menyalahkan orang lain dan berupaya memperburuk keadaan orang lain. Nah, dalam kondisi saat ini tinggal pilih saja, mau cara Adam atau cara iblis. Silakan memilih. Wassalam.